Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7, masuk nominasi sebagai pemimpin negara terkorup. Dan ini dijawab dengan tertawa. Kita bahas, guys. Antara Pak, ini Pak yang apa ada soal nominasi, sudah ada NGO internasional yang punya Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia. Ada tanggapan Pak? Halo guys, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini saya mau membahas episode yang khusus. Ini menarik menurut saya karena kita akan membicarakan soal adanya sebuah NGO atau LSM dari luar negeri, tepatnya dari Belanda, yang kemudian melakukan survei. Mereka mencari tahu tentang pemimpin-pemimpin negara di dunia yang kategorinya terkorup. Ternyata Jokowi dimasukin dalam daftar tersebut, guys. Ini tentu bisa kita bantah, bisa kita tertawakan, atau silahkan Anda punya respon seperti apa. Tapi yang jelas sebelum saya mau bahas ini lebih lanjut, saya mau mengajak kepada Anda semua jangan lupa like, comment, and subscribe. Nama saya Taufik Bilfaki, Anda bisa memanggil saya Bang Bil. Video-video saya membahas soal isu-isu politik nasional. Anda bisa berselancar, bisa saja Anda memberikan komentar, atau mungkin Anda bisa merespon dengan like di hampir seluruh video saya, atau Anda juga bisa mengkritik lewat tulisan di komentar ya guys. Oke, kali ini kita mau bahas soal hal yang menggelitik menurut saya. Nah, tentu saya akan membacakan satu berita penting buat kalian semua ya. Saya akan perlihatkan di screen share ini. Kita akan sama-sama membaca. Ada satu media nasional secara online namanya infobanknews.com. Ini judulnya Jokowi masuk daftar tokoh dunia terkorup 2024 versi OCCRP. Oke, kita baca ya. Jakarta, Presiden yang ke-7 Joko Widodo masuk ke dalam nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi salah satu dari 5 finalis yang paling banyak dipilih tahun ini. Adapun 4 tokoh lain yang masuk ke dalam kategori itu adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan Gautam Adani, yaitu pengusaha terkenal dari India. Nah ini ya, jadi selain Pak Jokowi ada 4 yang lain masuk di 5 besar. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ini menurut pernyataannya menyampaikan begini: kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri person of the years, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Demikian keterangan OCCRP dikutip dari laman resminya Selasa 31 Desember 2024. Guys, dari sini aja bagaimana mungkin kita akan menjadikan tolak ukur ya, tolak ukur untuk mengukur seseorang itu betul-betul korup. Coba perhatikan baik-baik. Nominasinya diberikan kepada pembaca. Ini yang baca OCCRP ini siapa gitu? Ada berapa manusia di Indonesia? Terutama di Indonesia ya. Kemudian jurnalis. Ya jurnalisnya siapa? Kalaupun memang betul-betul ada, pasti kelompok-kelompok yang gagal di 2024 baik di pemilu maupun di pilkada. Demikian juga juri person of the years. Ini juri ini kan pasti juga menilainya melihat informasi-informasi yang bukan dalam konteks kaidah objektivitas hukum, tapi melihat sebagai isu-isu atau opini-opini publik. Nah, orang yang benci Jokowi ini kan juga cukup signifikan yang ada di mana apa di Indonesia ini. Yang jelas di luar dari 80% itu. Jangan-jangan yang ditanya adalah kepada mereka yang 16% dan juga kelompok yang memang betul-betul gagal move on di 2024. Oke. Kita bahas satu persatu ya. Presiden Kenya William Ruto mendapatkan suara terbanyak dari 5 tokoh tersebut. Anda tahu berapa 5 tokoh tersebut suara terbanyaknya? Lebih dari 4.000 orang menuliskan nama Ruto untuk dinominasikan sebagai orang terkorup. 4.000 nama itu paling tinggi. Gila gak? Kalau 4.000 nama yang gak sampai satu kelurahan di Indonesia. Ya wajar. Palingnya diwawancarai atau ya jurnalis atau kelompok-kelompok
jaringannya OCCRP ini adalah kelompok-kelompok yang gagal move on. Coba suruh mereka datang ke Indonesia, dinilai oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menyebutkan 80% Jokowi itu dinilai sebagai pemimpin terbaik, pemimpin yang betul-betul merasa puas rakyat atasnya. Ini nggak bisa ini. Ini pembusukan yang dilakukan oleh NGO. Ini bisa kita tolak dan kita lawan. Tapi nggak apa-apa, ini demokratis. Oke, hal tersebut dipicu oleh disahkannya undang-undang keuangan yang kontroversial hingga pengangguran kaum muda. Ini yang terjadi di Kenya ya, William Ruto. Oke, pemerintahan Ruto dituduh serakah dan korupsi yang mengakibatkan kegagalan dalam kebijakan ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta ketidakstabilan secara keseluruhan dan penculikan lawan politik. Ya, ini nggak terjadi lah di Indonesia. Namun tokoh terkorup atau Corrupt Person of the Year versi OCCRP adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Oke, walaupun ini juga subjektif, tapi wajar karena memang Suriah cukup besar konfliknya di sana, guys. Itu memang sampai beliau pun akhirnya meninggalkan negaranya. Assad digulingkan setelah 20 tahun lebih berkuasa. Ya wajar kalau memang ini dinilai seperti itu. Dia disebut memimpin rejim dengan kekuatan terpusat, pembungkaman suara-suara kritis dan penggunaan kekuatan negara. Mana Jokowi melakukan hal ini? Sementara menurut penerbit OCCRP, Drew Sullivan mengatakan, nah ini nih menarik nih, korupsi merupakan bagian mendasar dari upaya merebut kekuasaan negara dan menjadikan pemerintahan otokratis berkuasa. Oke, ini dalam penilaian mereka. Apakah demikian yang terjadi pada Pak Jokowi? Pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia. Saya mau tanya, apakah benar ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Kalau memang ada, sekali lagi kita harus bicara dalam konteks fakta hukum. Yang kedua, memanipulasi pemilu. Halo, apakah ada persidangan atau pengadilan atau mungkin data-data yang konkret menyebutkan bahwa Jokowi memanipulasi data pemilu? Ayo, menjajah sumber daya alam. Halo, apakah ada penjarahan terhadap sumber daya alam kita? Malahan Jokowi sudah melakukan untuk bagaimana melakukan hilirisasi, ya, malah menjaga sumber daya alam kita untuk dieksplorasi dan dieksploitasi dalam negeri. Ini menarik. Kemudian pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah. Apakah Jokowi terjadi keruntuhan yang kejam? Apakah pemerintahan Jokowi terjadi revolusi yang berdarah? Halo, sekali lagi guys, penelitian atau observasi yang dilakukan oleh LSM ini itu tidak berdasar. Itu adalah bagian dari agenda yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang gagal move on. Oke, kita lanjut. OCCRP merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar yang berkantor di pusat Amsterdam, Belanda. OCCRP membuka masukan ke publik untuk menominasikan Corrupt Person of the Years alias tokoh paling korup di 2024 sejak November lalu. Jadi ini memang dibuka ke ruang publik. Ya kalau ukurannya adalah 4.000, 5.000, jangankan 4.000, 100.000 saja orang yang mengatakan bahwa Jokowi itu korup. Apakah itu representasi dari 200 juta masyarakat Indonesia yang 20%-nya sangat mencintai Jokowi, puas dengan Jokowi? Ayolah, kita udah nggak kaget dengan pola-pola yang dimainkan ini. Malah saya salut dengan Pak Jokowi yang akhirnya dia pun tertawa ketika kemudian diisukan dia adalah presiden atau pemimpin negara yang terkorup. Terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem itu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja, gitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Terima kasih, Pak. Pak, salam Mbak Difu, ya. Ya, Pak, jam
Guys, silakan Anda kalau tidak setuju berkomentar tulis di kolom komentar kritik Anda, saran Anda, dan silakan Anda mungkin mau menyampaikan apa saja. Saya Bang Bil, offside.